مولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ثم إلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب القاضي أبي شجاع وشارحه فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الديب البغا رحمهم الله ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين وعلى ما نوى به سلفنا الصالح أن الله تعالى يدخل نياتنا في نياتهم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du. Faqad qala muallif wa syarihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa anna wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi masyayikhina wa ulumi sairi ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun ay hadza tegese utawi iki ku faslun fasal wa syaraitu wujubis sholati salasatu asya. Wa syaraitu wujubis sholati utawi pira-pira syarat wajibe salat iku salasatu asya'a ana telu pira-pira suwiji-wiji. Harus dibedakan. Untuk kategori syarat itu dalam fiqhul ibadat ada dua macam. Ada syartus sihah, ada syartul wujub. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Kali ini kita berbicara tentang syarat wajib. Dan nanti berikutnya kita baru akan masuk pembahasan tentang syarat sah. Wa syaraitu wujubis sholati utawi pira-pira syarat wajibe salat iku salasatu asya'a ana telu pira-pira suwiji-wiji. Teluku napa mawon al islamu rupane Islam wal bulughu lan baligh wal aqlu lan berakal. Wa huwa utawi al aql iku haddut taklifi pelanggerane taklif. Iku haddut taklifi pelanggerane taklif. Jadi batasan seseorang itu disebut sebagai mukallaf itu akal. Ai idza ijtama'at
tegese ing dalam nalikane dadi kumpul apa hadhil umuru ikilah pira-pira perkara. As-salasatu kang telu al-mazkuratu kang den tutur wujida mongko ditemu apa taklifu merdi-merdi bis sholati kelawan salat wa ghairiha lan liyane salat. Bayani ghair min furu'is syariati nyatane pira-pira masalah cabange syariat. Wa idza lam tajtami' lan ing dalem nalikane ora dadi kumpul apa hadhil umur as-salasah intafa mongko dadi kanafiaken dadi oranana apa taklifu taklif. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang dimaksud dengan syarat wajibnya sholat ialah bahwa yang dimaksud dengan syarat wajibnya sholat ada 3 ialah ketika 3 hal ini kumpul semua ada, maka orang itu ditaklif untuk menjalankan sholat, sebagaimana dia juga ditaklif untuk menjalankan hukum-hukum cabang syariat yang lain. 3 itu apa saja? Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Sebetulnya syarat wajibnya sholat ini bukan cuma 3, tapi ada 6. Sebagaimana ditulis di beberapa kitab fikih. Dan yang hanya menyebutkan 3 ketika kitab itu disyarah atau dihasyiai, maka di dalam syarah atau hasyiah itu akan ditambahkan 3 yang lain yang juga merupakan syarat wajibnya sholat. 3 yang lain itu apa? 3 yang lain itu ialah suci dari haid dan nifas, kemudian selamat atau normal, ya, selamat panca indera pendengaran dan penglihatan, dan yang terakhir sampainya dakwah Islam. Oke. Sebelum kita masuk pada dalil, kita perjelas dulu. Syarat yang pertama Islam. Sehingga orang kafir asli itu tidak dikenai tuntutan wajib sholat. Dan seandainya dia masuk Islam, maka tidak ada keharusan untuk mengqadha sholat dalam rentang waktu antara dia memasuki usia baligh sampai dia masuk Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekufuran, maka dosa-dosa dan kesalahan yang dia perbuat saat kufur semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
juga menegaskan al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu merontohkan, menghancurkan dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan sebelum Islam. Bersih. Oke. Di samping orang kafir asli yang masuk Islam tidak dikenai kewajiban mengqadha salat yang ada di antara rentang waktu antara dia balik sampai masuk Islam, itu agar dia tertarik dan termotivasi untuk masuk Islam. Lamun je misale wong kafir manjing Islam, wajib ngodoni salat awit usia balik. Wah ya beli sida manjing Islam. Iya lamun manjing Islami umur 15 tahun ke 16 tahun. Lamun suwidak tahun nembe manjing Islam. No, arepan kodo bae konon. Nah itu. Berbeda halnya dengan orang murtad. Orang yang memang sebelumnya Islam, kemudian dia murtad. Apakah karena punya keyakinan yang menyimpang, atau melakukan tindakan yang membuat dia keluar dari Islam, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang mengeluarkan dia dari Islam, murtad. Maka sholat yang ditinggalkan pada saat dia murtad wajib diqadha. Lah kok bukankah sama-sama dihukumi kafirnya, sama-sama non-muslimnya? Ya, dari sisi sama-sama non-muslimnya iya, akan tetapi yang satu itu memang sudah dari sejak awal dia non-muslim, sedangkan ini dinilai telah mempermainkan agama. Ditambah lagi dengan adanya tekanan kewajiban mengqadha salat yang ditinggalkan semasa murtad, maka orang ketika akan murtad tentu dia berpikir 70 kali. Lamun kita murtad, sebab resiko murtad itu semua amal baik yang kita lakukan hancur semua. Kalaupun kita kemudian taubat dan masuk Islam lagi, maka kebaikan itu pahalanya tidak bisa kembali. Wis amal bagusnya rontok, hancur, entok. Ditambah kongkon ngodoni sholat, mikir-mikir. Oke. Seandainya orang yang kafir asli kemudian masuk Islam, tadi dijelaskan tidak ada kewajiban mengqadha salat. Seandainya dia mengqadha salat, ya maklumlah. Arane gak biasa kapan wong Islam anyaran kan ya wekele tingkat kewekelane kan ngundaki wong sing wis lawas Islami. Priben? Boleh atau tidak? Menurut pendapat yang dianggap mu'tamad oleh Imam Ramli, tidak boleh, bahkan tidak sah. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Hajar boleh dan sah, hanya saja tidak dapat apa-apa. Tadi mung olahraga be megel-megel awak.
Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda halnya orang yang haid atau nifas. Seandainya dia telah suci dari haidnya atau nifasnya, walaupun tidak ada kewajiban qadha, bahkan tidak disunnahkan qadha, akan tetapi kalau dia mengerjakannya maka sah dan menurut Imam Romli sah dan tidak berpahala, dan menurut Imam Khatib itu tidak sah. Berarti sama saja, tidak wajib diqadha, tidak disunnahkan. Kemudian kalau dikerjakan menurut sebagian ulama sah, menurut sebagian ulama tidak sah. Yang mengatakan sah pun itu la thawaba fih, tidak berpahala, sama berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang kafir asli tidak ada kewajiban sholat. Yang dimaksud adalah wajib muthalabah. Tapi kalau resiko dia tidak sholat, itu tetap nanti di akhirat akan didapatkan. Saya ulangi. Orang kafir tidak wajib sholat, kafir asli maksudnya. Yang dimaksud tidak wajib di sini adalah wajib muthalabah, wajib mengerjakan saat dia dalam keadaan kafir. Walaupun dia tidak sholat itu nanti di akhirat ada resiko, ada konsekuensi. Ini menurut pendapat yang as-shah. Jadi orang kafir itu nanti di samping dia disiksa karena kekufurannya, kemudian plus dia mendapatkan tambahan siksa karena tidak menjalankan hukum-hukum furu' syariat. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran, di mana di situ orang-orang kafir yang masuk neraka ditanya, masalakakum fi sakor, apa yang membuat kalian sampai masuk berada di neraka sakor? Mereka jawab,
qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Lah ini oleh mayoritas ulama dianggap bahwa orang kafir itu tetap nanti akan mendapatkan resiko ketika dia tidak menjalankan furu'us syariah saat di dunia. Orang yang kafirnya bukan kafir asli, yakni orang murtad, dia punya kewajiban setelah kembali masuk Islam mengqadha salat yang dia tinggalkan selama murtad. Pertanyaannya, bagaimana kalau di tengah-tengah murtad itu dia gila? Atau di tengah-tengah murtad itu dia haid atau nifas? Apakah juga wajib diqadha saat dia mengalami gila, saat dia mengalami haid atau nifas? Bukankah orang gila tidak wajib sholat, orang haid nifas tidak wajib sholat? Ini menjadi pertanyaan. Maka ulama menjawab, seandainya ada seorang muslim murtad, kemudian di tengah-tengah dia murtad dia gila, dan gilanya bukan karena kesengajaan, sekiranya dia tidak dihukumi Islam karena mengikuti ayahnya pada saat dia gila, maka dia pun berkewajiban nanti setelah sembuh dari gilanya dan masuk Islam mengqadha salat yang ditinggal. Berbeda halnya ketika ada seseorang murtad, kemudian dia di tengah-tengah murtad mengalami haid atau nifas. Maka waktu dia haid atau nifas, sholat yang ditinggalkan itu nanti setelah dia sembuh dan kembali masuk Islam tidak wajib diqadha. Baik, kita kembali. Wa syaraitu wujubis sholati salasatu asyhur. Yang pertama Islam. Kemudian yang kedua baligh. Baligh ini ditandai dengan umur. Ketika seseorang sudah 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, maka otomatis dia baligh. Baik sudah haid atau belum, keluar mani atau belum, pokok janji wis 15 tahun otomatis baligh. Atau keluar mani minimal ketika usianya 9 tahun. Jadi kapan ana wong lanang atau wadon umur 9 tahun manakah kentoli metu mani, baik metue disengaja atau tidak sengaja, maka baligh walaupun belum 15 tahun.
atau keluar haid, keluar darah haid ketika dia berusia minimal 9 tahun. Ana wong wadon umur 9 tahun atau 10 tahun toli ngetokaken getih haid, kita sudah jelaskan masalah haid. Minimal sehari semalam atau 24 jam, umumnya 6 atau 7 hari, maksimumnya itu 15 hari. Lebih dari 15 hari maka sebagian dihukumi darah istihadah. Maka berarti haid. Minimal usia 9 tahun. Maka dia sudah dihukumi baligh. Oleh karenanya sholat itu tidak wajib dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh. Anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja kalau dia sudah tamyiz, maka selaku orang tua atau walinya wajib memerintah anaknya untuk sholat di saat sudah berusia 7 tahun. Tapi syaratnya sudah tamyiz. Kalau misalnya 7 tahun tamyiznya telat, belum tamyiz juga, maka belum diperintah mengerjakan sholat. Karena sholat itu tidak sah dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz. Makanya bukan hal yang baik sebetulnya kalau anak masih terlalu kecil dibawa ikut ke masjid, suruh anu, itu malah justru madorotnya lebih besar itu. Apalagi ketika belum dikhitan misalnya. Nanti ada saatnya kalau sudah tamyiz. Tamyiz itu apa? Kata para ulama, itu ketika seorang anak mengerti mana kanan, mana kiri. Ada lagi yang mengatakan ketika seorang anak sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cebok sendiri dan bersih dilihat oleh orang tua. Maka ketika anak sudah tamyiz dan usianya 7 tahun, orang tua atau walinya wajib memerintah sholat. Seandainya tidak, anak itu tidak dosa, tapi orang tuanya yang dosa. Jadi perintah itu kepada orang tua. Yang terkena kewajiban memerintah itu orang tuanya, walinya. Bahkan ketika usia sudah 10 tahun, dan anak itu berani meninggalkan sholat, maka orang tua atau wali punya wewenang untuk memukul. Tapi dengan catatan pukulan yang tidak sampai melukai. Pukulan yang tujuannya adalah untuk mendidik agar dia tidak berani lagi meninggalkan sholat. Dan memukul itu hanya menjadi hak orang tua kepada anak. Tidak dimiliki oleh guru kepada murid. Kecuali apabila guru itu sudah mendapatkan izin dari wali murid. Maka di Malaysia itu di beberapa pesantren ketika ada santri baru, itu ada MOU yang ditandatangani oleh wali santri yang seandainya anak melakukan pelanggaran dan sampai harus dihukum secara fisik, maka orang tua tidak boleh menuntut. Kita mestinya seperti itu. Karena kita tidak seperti itu, akhirnya orang tua nuntut. Padahal jari sing profesinya guru eka.
Yang diselentik bae beli terima, dijewer beje laporan karo polisi, ya les mana didikan dewek. Nembe kerasa ketika zaman corona, di mana anak tidak sekolah, mereka hanya di rumah belajar via online, akeh wong tua sing pada stres. Perangsane gampang didik. Pancen profesi guru ku blenake mekono. Murid ki murid, kapan pinter, kapan berprestasi, laka sing basekane murid disapa, anak disapa. Tapi giliran bocah bleding, bocah beler, kane diulangi ning sapa, guruwe sapa, ngajiye karo sapa, dladak beli coba. Giliran pinter, giliran nurut, anake sapa. No, giliran nakal, sira diwareni guruwe kepriben. Masya Allah. Ya nyesek jari sing dadi guruwe, wis mulangan dewek bae mana lah. Wah. Bahkan suami itu dalam fikih Syafi'i tidak punya wewenang memukul istri kecuali dalam kondisi istri nusyuz. Selain dalam kondisi istri nusyuz, maka suami tidak boleh memukul istri. Dalam kondisi istri nusyuz pun itu tidak langsung memukul. Ada stepnya, ada tahapannya. Dinasehati dulu. Dinasehati masih belum berubah. Pisah ranjang dulu. Masih belum sadar. Baru dipukul. Itu pun kata para ulama pukulan yang tidak boleh sampai melukai dan selain wajah. Maka ada yang bertanya, mukulnya seperti apa dan pakai apa? Itu dalam kitab dicontohkan seperti pakai ujung handuk atau pakai siwak. Mukuli karo siwak coba. Ya larai sengendek. Jadi sekali lagi, ketika anak sudah usia 7 tahun dan dia tamyiz, maka sebagai orang tua wali wajib memerintahkan anaknya untuk sholat dan menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Usia 10 tahun berani meninggalkan, maka dipukul. Seandainya itu tidak dilakukan, maka anaknya tidak dosa, yang dosa orang tua dan walinya. Kenapa pula diperintah, bahkan sampai dihukum, diberi sanksi kalau sholat belum wajib baginya? Kan tadi syarat wajibnya diantaranya balik, dan dia belum balik. Maka kata para ulama tujuannya adalah dalam rangka untuk melatih dan membiasakan diri. Sebab bisa iku karena biasa. Lamun bocah awit cilik 7 tahun, 8 tahun sampai tekening 14 tahun belilokan sholat, 15 tahun nembe dikongkon sholat, ya abot ya. Aja bara bocah sing nembe, sing tuae bae gaya masih abot sing ngarane sholat. Kapan urusan sholat? Apa maning lebah sholatnya tekening sholat subuh pisan. Loh iya, nembe turu terus nonton bal waya jam 3 subuh kongkon tangi, lagi ngantuk-ngantuke, lagi blenger-blengere, lagi yang ngetangete keridongan sarung, ngekepi bantal, toli kongkon tangi. Tapi karena sadar gini kewajiban, tangi, wis tangi. Bliki yang marani bake. Apa sih bake ning jabauma? Jagate udan pisan.
Ya wis sari udan kan kebenaran, banyu wudu nggo banyu udan bae, ninggange pengen nguyu kebutuh-butuh. Tadi aku kudu marani bak. Ya kepaksa lah udan-udan marani bak karena jagati udan dadi akhirnya marani bake karo melayu. Nembe telung langkah sendale ecel pisan coba Masya Allah. Apa beli abot ta mongko. Maka perlu ada tamrin, ada pelatihan, ada upaya pembiasaan agar bisa dan biasa. Lah sekin misalnya anak bocah cilik, ketika usia 7 tahun tamyiz dia sudah mulai dilatih sholat dan dia kerjakan, tapi yang maksa anak bocah gak masih bolong. Toli balik, bagaimana sholat yang dia tinggalkan ketika sudah usia tamyiz, apakah perlu diqodho atau tidak? Kalau kewajiban mengqodho jelas tidak ada. Tapi kalau misalnya diqodho, maka itu bagus. Dan nanti sunnah diqodho. Jadi sholat yang ditinggalkan saat masih kecil dan sudah usia tamyiz, itu sunnah diqodho. Sebetulnya bukan cuma sholat yang harus diperintahkan oleh orang tua dan wali ketika anaknya usia 7 tahun. Termasuk puasa kalau memang fisiknya sudah memungkinkan dan kuat. Bahkan mulai dilatih tentang amalan-amalan sunnah. Siwaknya. Dan sholat itu bukan cuma sholat, tapi dengan rangkaiannya, yaitu dimulai dari wudhunya, cara bersuci dari najisnya, itu semua harus diajarkan. Barang jiwong tuai beli ngerti atau beli kober, ya makanya sing paling aman, sing paling selamat pondokaken anak lu. Kun si abot temen sing arane mondokaken anak lu. Kadang-kadang anak dewek sing jaluk mondok, Masya Allah 3 bulan nangisi anak mondok limari-mari. Sampai digawe status bisa. Aman sudah. Ada yang mengajarkan bagaimana cara bersuci dari najis mukhaffafa, mutawassito, mughalladho. Diajarkan tentang bacaan sholat sampai prakteknya sholat. Wong tua aman. Sudah. Kewajiban ini adalah kewajiban orang tua. Bahkan kata para ulama, seandainya untuk belajar semua itu membutuhkan biaya, maka biayanya itu ditanggung oleh anak tersebut. Kalau memang dia punya harta, misalnya bocah yatim duwe warisan akeh, atau anak pamane ning luar negeri toli ngupahi hadiah. No. Seandainya anak itu tidak punya harta, maka biaya itu menjadi tanggungan ayahnya. Seandainya ayahnya itu tidak punya, maka menjadi kewajiban ibunya. Seandainya ayahnya, ibunya juga tidak punya biaya, maka kewajiban pemerintah. Seandainya pemerintah itu anggarannya tidak ada untuk pembiayaan anak belajar wudhu, belajar sholat, maka menjadi kewajiban bersama orang-orang kaya dari umat Islam. Patungan wong sugih. Maka sebetulnya berbicara tentang pendidikan itu dalam Islam itu tidak ada orang yang terkendala belajar karena persoalan biaya. Karena persoalan biaya itu tidak ada. Pun. Al-Islam wal buluh. Kemudian yang ketiga wal aql. Berakal.
Maka orang gila, orang ayan, epilepsi, orang pikun termasuknya, itu tidak wajib sholat. Kemudian 3 yang tidak disebutkan di sini ialah suci dari haid dan nifas. Maka ketika ada wanita sedang haid atau nifas, dia bukan cuma tidak wajib sholat, kalaupun dia memaksakan diri sholat, sholatnya tidak sah, malah dia dosa. Ana wong lagi haid deh, saking wekele sembayang. Iya, lagi tobat anyaran sih. Oh, iya, pribad malah dosa. Apalagi lagi nifas. Setelah dia suci tidak ada kewajiban mengkodok, bahkan tidak disunnahkan mengkodok. Tapi kalau dia maksa mengkodok, bagaimana? Sah, akan tetapi tidak berpahala menurut pendapat yang dipegang oleh Imam Romli. Tapi menurut pendapat yang dipegang oleh Imam Khatib Al-Baghdadi itu tidak sah. Selanjutnya adalah salamatul hawas, selamatnya panca indera penglihatan dan pendengaran. Ini penting disampaikan. Sehingga kalau ada orang, mohon maaf, dia terlahir dalam keadaan buta dan dalam keadaan tuli, maka dia tidak mukallaf. Ya bagaimana dia bisa mukallafnya? Wong syaratnya mukallaf itu harus paham. Sedangkan media untuk dia paham itu tidak ada. Kalau pakai bahasa isyarah, matanya nggak melihat. Kalau diomongi, kupingnya budeg, maka tidak mukallaf. Orang yang sejak lahir atau sejak kecil lah, yang penting dia belum usia balik, matanya buta, telinganya tuli, maka dia bukan mukallaf. Dia bukan orang yang wajib sholat dan menjalankan hukum-hukum syariat yang lain. Seandainya butanya dan tulinya setelah dia balik, ya kalau seperti itu ya wajib, karena sudah ada rentang waktu dia untuk belajar, ya wajib. Hanya saja pangapunten gini misalnya, ana wong awit cilik sampai tahun 15 tahun sampai tahun usia pemuda normal kabi ya belajar ya bisa ngaji, tiba-tiba umur 30 tahun, umur 35 tahun, bukan karena kecelakaan mbok priben akhirnya mate picek kupinge budeg. Lamun ana wong sing model kaya konon dan dia sudah mukallaf ya, sudah mukallaf, karena kondisi buta dan budegnya itu sejauh setelah dia menjadi mukallaf. No. Maka orang yang seperti ini ketika sholat berjamaah dia tidak sah menjadi makmum, dia hanya sah menjadi imam. Jadi ana wong egois, oke ning bab jamaah ki. Mung sah dadi imam tapi ora sah dadi makmum. Sapa wong picek tur budeg. Iya. Sebab diantara syaratnya makmum berjamaah itu harus mengerti intiqalatul imam. Harus mengerti perpindahan imam. Imam dari berdiri ruku, dari ruku kemudian i'tidal, itu dia harus mengerti. Mengertinya bisa dengan melihat, bisa dengan mendengar suara. Lah sekian ndeleng picek suara beli krungu budeg, maka tidak memenuhi syarat, tapi dia sah menjadi imam. Tidak boleh jadi makmum. Oke. Jadi dalam berjamaah itu ada badekan. Siapa orangnya yang hanya sah jadi imam tapi tidak sah menjadi makmum, yaitu wong sing budeg tur picek. Kemudian yang terakhir adalah bulughud dakwah. Telah sampai kepada orang itu dakwah Islam. Sehingga seandainya saat ini
masih ada daerah yang tidak terjamah oleh orang luar. Daerah yang pedalaman, betul-betul pedalaman. Di situ, di dalam guanya atau di lembahnya atau di puncak gunungnya, ada satu keluarga yang hidup, yang mereka tidak terjamah oleh orang luar dan mereka tidak pernah keluar. Orang ngerti Islam, orang ngerti Nasrani, orang ngerti Yahudi, orang ngerti Buddha, orang ngerti Hindu. Ya sudah, mereka dari dulu hidupnya sekeluarga seperti itu. Maka mereka adalah orang yang tidak terkena taklif. Bukan mukallaf itu. Bukan mukallaf. Tapi seandainya semua itu terpenuhi, ya wis Islam, yo baligh, yo berakal, yo tidak haid, tidak nifas, yo pendengarannya atau penglihatannya selamat, berfungsi, kemudian sudah sampai kepadanya dakwah, maka orang ini berarti sudah memenuhi syarat wajib sholat, sehingga wajib sholat. Kalau dia tidak sholat, ya maka resiko meninggalkan kewajiban diancam dengan siksaan. Lah kadung je kita ninggalaken tadi priben ya diqadha. Kalau meninggalkannya itu sengaja, maka qadhanya wajib segera. Tapi kalau meninggalkannya tidak sengaja, maka sunnah segera. Wakil pisan je. Ya ana golongan 10 tahun sih. Maka kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wis dicicil bae. Enak. Kapan miturut Syekh Zainuddin Al-Malibari berat itu. Semua waktu yang dia miliki harus dialokasikan untuk mengqadha salat. Kecuali untuk hal yang tidak bisa dihindari. Misalnya kempong pisan namun beli mangan kendeblang, ya wis kena mangan, tapi praktek mangan langsung qadha maning. Ngantuk pisan, lamun beli ditorokaken kebakalin niba misalnya, ya wis turu dingin, kok bakal wis seperti ilang, ngantuk ilang, tangi maning gage kanggo qadha salat. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu terlalu berat. Daripada beli sama sekali wis bagian lah. Sing penting asal diqadha, bagian dicicil. Tapi ana manding ulama yang berpendapat salat yang kadung sudah tidak dikerjakan sampai waktunya habis, maka tidak ada qadha. Waduh. Kira-kira enak beli Mas Targhib gini? Enak beli kira-kira gini? Sekilas enak, tapi kapan dipikir jeruk malah tambah belenak. Ya coba seandainya sholat yang kadung tidak dikerjakan sampai waktunya habis, kemudian kita tidak punya kesempatan qadha. Tidak ada kesempatan untuk mengqadhanya. Berarti selama hidup kita punya hutang dan tanggungan sholat. Ada konsekuensinya nanti. Justru malah enak pendapat yang qadha. Kenapa? Karena walaupun kita salah, karena kita melakukan sesuatu yang bukan kategori uzur syar'i, mengabaikan sholat sampai keluar waktunya, tapi selama masih ada qadha, maka berarti paling tidak ada cara untuk kita membayar. Pun wassalawatul masnunat naqif huna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah.